Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melangkah hari ini, mari kita bekali dengan kebenaran firman Allah. Sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih kami kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kesehatan, kekuatan kami pada saat pagi hari ini. Sebelum kami melangkah, kami ingin bekali dengan kebenaran firman Allah. Biar firman Allah boleh menuntun, mendidik, membimbing kami di sepanjang langkah kami hari ini. Ampuni setiap salah dosa kami, ampuni setiap kekurangan kelemahan kami, kuduskan layakkan hamba-Mu, kuduskan layakkan kami semua, dan biar firman Allah menuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10 sampai 11. 1 Timotius 6 ayat 10 sampai 11, demikian bunyi firman Tuhan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Kebenaran firman Allah pada pagi hari ini kami berjudul Mencari, Mengejar Kekekalan. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, uang bukan segalanya, tetapi segalanya membutuhkan uang. Mulai dari kandungan, lahir, mati, dikubur, semua butuh uang. Dari bangun tidur sampai mau tidur, yang dipikirkan, yang dicari yaitu uang. Ada istilah banting tulang, ada istilah kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Semua demi uang. Tanpa uang kepala jadi pusing, karena aktivitas kebutuhan manusia ada hubungannya dengan uang. Sehingga kita bila-bilain mencari, mengejar hal-hal yang fana, yang bersifat sementara. Bahkan sampai badan kurang sehat sekalipun, masih ada yang berusaha untuk mencari rezeki dengan 1001 alasan. Firman Allah kali ini, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Jadi bukan uangnya yang salah, bukan uangnya yang jahat, tetapi yang menjadi salah, kalau menjadi jahat, kalau kita mencintai uang. Namanya mencintai, apapun pasti ditempuh. Namanya mencintai, apapun pasti dilakukan. Meskipun terkadang melanggar hukum. Mereka korupsi, mereka mencuri, mereka merampok dan sebagainya. Karena mereka adalah orang-orang yang mencintai uang. Sebab tanpa uang pikirnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena akarnya yaitu mencintai uang. Firman Allah mengatakan bahwa sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Rasul Paulus menasihatkan, mengingatkan kepada Timotius, kepada kita semua tentang bahayanya mencintai uang. Mencintai uang yang akan membawa kebinasaan, membawa kehancuran, bahkan menyimpang dari iman, dan akhirnya menyiksa diri dengan berbagai duka, kata firman Tuhan. Artinya mencintai uang yang berlebih mengakibatkan lupa tidur, lupa makan, lupa tentang keluarga, lupa ibadah, terlebih lupa Tuhan. Karena kita beranggapan uang adalah segala-galanya. Oleh sebab itu Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius supaya berhati-hati di dalam mencintai uang. Rasul Paulus menasihatkan Timotius supaya berhati-hati karena dampak daripada mencintai uang, yaitu sangat mendukakan hati. Mendukakan berbagai-bagai duka, terjadi kesusahan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Ayat yang 11 mengatakan bahwa tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Manusia Allah yang dimaksud di sini adalah Timotius. Manusia Allah di sini disebut saya dan saudara. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan.
Orang yang bisa disebut anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang percaya, yang beriman kepada Tuhan. Oleh sebab itu Rasul Paulus menasihatkan juga kepada saya dan saudara supaya berhati-hati dengan yang namanya mencintai uang. Saudara kasih dalam Tuhan Kristus, Rasul Paulus mengatakan supaya kamu menjauhi semuanya itu. Menjauhi semuanya artinya apa? Mencintai uang. Bukan uangnya yang salah, tetapi mencintai uang itulah yang tidak tepat. Ada firman Allah mengatakan, kalau kamu tidak bekerja, janganlah kamu makan. Itu berarti kita diwajibkan untuk mencari uang. Mencari uang adalah kewajiban siapapun kita. Status sosial bagaimanapun, kita diwajibkan mencari uang. Tetapi itu bukan yang terutama. Uang bukan yang terutama. Dan uang tidak akan membawa kita kepada kekekalan. Tetapi Rasul Paulus menasihatkan kepada saya dan saudara, yang kita cari, yang kita kejar di dalam ayat yang ke-11 ini, yaitu keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Yang kita cari, yang kita kejar, yaitu kebajikan-kebajikan, kebaikan-kebaikan yang membawa kekekalan. Yaitu sebagai orang-orang percaya, kita harus memikirkan hal-hal yang akan datang. Yang pertama yang kita pikirkan, yang harus kita cari, yang kita kejar, yaitu keadilan. Amsal 21 ayat 15, melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang-orang benar. Jadi orang benar itu kesukanya melakukan keadilan. Adil yang bagaimana? Adil di dalam bertindak, adil dalam bersikap, adil dalam berbuat, adil dalam melakukan apapun. Jangan sampai kita fokus kita mencari uang, mencintai uang, kita lupa akan keluarga, kita lupa akan Tuhan. Itu namanya tidak adil. Yang kedua yang dicari, yang harus kita kejar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu ibadah. 2 Timotius pasal 4 ayat 8 mengatakan bahwa ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena ibadah itu mengandung janji. Baik untuk hari ini, besok, dan seterusnya. Untuk kekekalan. Oleh sebab itu yang kita cari adalah ibadah. Ibadah itu ibadah kita kepada Tuhan. Artinya kita harus dekat kepada Tuhan. Kita harus sesibuk apapun, jangan fokus kita mencari uang. Tetapi ibadah juga sangat diperlukan di dalam setiap kehidupan kita. Soalnya ibadah itu berguna dalam segala hal. Yang selanjutnya, apa sebagai orang-orang percaya yang harus kita cari, yang harus kita kejar, yaitu kekekalan, yaitu kesetiaan. Kitab Zakaria 7 ayat 9, dan tunjukkan kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing seorang terhadap yang lain. Artinya saudara kasih dalam Tuhan, kita harus menunjukkan kesetiaan. Bukan kita tunjukkan kepada teman, kerabat, saudara, orang lain adalah kekayaan kita, uang kita. Tetapi yang kita tunjukkan yaitu kesetiaan dan kasih sayang kepada rekan-rekan kita, kepada sesama kita. Itu yang harus kita cari, itu yang harus kita kejar. Yang harus kita cari, yang kejar selanjutnya yaitu kasih. 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat mengatakan, bagaimana kasih itu? Antara lain kasih itu adalah sabar, kasih itu adalah murah hati, kasih itu tidak sombong, kasih itu adalah sopan, kasih itu tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Itu yang Tuhan inginkan, yang Rasul Paulus nasihatkan pada saya dan saudara untuk mengejar hal-hal yang menuju membawa kekekalan, yaitu kemurahan hati, tidak sombong, sopan, tidak egois. Yang selanjutnya, apa yang kita cari, yang kita kejar sesuai dengan kebenaran firman Allah, yaitu kesabaran. Pengkhotbah 10 ayat yang keempat mengatakan, jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau rekan kita, sesama kita sedang emosi, sedang marah-marah, saudara kasih, yang kita pinta, yang kita harus kita lakukan, yaitu kesabaran. Karena kesabaran adalah untuk mencegah kesalahan-kesalahan besar terjadi. Itu yang harus kita cari. Jangan sampai api dibalas dengan api, tetapi api harus dibalas dengan air, supaya kita mengurangi, mencegah
kesalahan-kesalahan yang lebih besar. Yang kelima, yang keenam, saudara sekalian, apa yang kita cari, apa yang kita kejar, yaitu kebajikan sebagai orang percaya, yaitu kelembutan. Titus pasal yang ketiga, ayat yang kedua, janganlah memfitnah, bertengkar, hendaklah selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita bergaul sebagai orang pefitnah, kita akan juga ikut memfitnah. Kalau kita suka bergaul dengan orang yang suka bertengkar, maka kita juga akan ikut-ikutan bertengkar. Tetapi jikalau kita bergaul sebagai orang-orang yang bersikap lemah lembut, kita pun akan ikut menjadi orang-orang yang lemah lembut. Itu yang Tuhan inginkan, yang Rasul Paulus ajarkan kepada Timotius, yang Rasul Paulus ajarkan, ingatkan kepada saya dan saudara tentang menjalani kehidupan ini, yaitu jangan sampai kita memikirkan hal-hal yang fana, memikirkan yang kita pikirkan adalah uang dan mencintai uang, tetapi kita melupakan keadilan, kita melupakan ibadah, kita melupakan kesetiaan, kita melupakan kasih, kesabaran, dan kelembutan. Saudara kasih dalam Tuhan Kristus, kesimpulan firman Allah pada pagi hari ini, jangan terus mengejar yang bersifat fana atau sementara, tapi mencari atau mengejar yang rohani, yang membawa kekekalan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat pagi hari ini. Biar menjadi motivasi, penyemangat untuk kami melangkah hari ini. Ampuni salah dan dosa kami, ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami. Sebentar kami akan lakukan aktivitas kami percaya berkat Tuhan sudah menanti bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.